Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhin ustadina wa usulin wa furu'ihim wa jami' masyayikhin ustadina wa usulin wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa qarabati kitab wa tilum dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal angsori, dan juga mencintai orang-orang Ansor. Wahum, adapun yang golongan orang-orang Ansor itu al-ausu, suku Aus, wal khuruju, dan juga suku Hasrut. Afada, memberi faedah siapa atiyatun imam al-atiyah. Liqaulihi, karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani, adapun salah satu tanda-tanda bahwa seseorang itu beriman itu hubbul angsori, mencintai orang-orang Ansor. Wa ayatun nifaqi, dan adapun salah satu tanda-tanda bahwa orang itu munafik itu bugdul angsori, yaitu membenci orang-orang Ansor. Dzakarahu, menerangkan kepada keterangan hukum tersebut siapa Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli. Jadi mereka itu para sahabat yang termasuk wajib kita cintai. Kemarin kita sudah terangkan bahwasanya perbedaan daripada ahli sunnah wal jamaah dengan yang lainnya. Kalau ahli sunnah itu yaitu mencintai Nabi dan sunnah-sunnahnya. Wal jamaah artinya mengikuti daripada apapun itu sunnah-sunnah daripada sahabat. Itu yang disebut jamaah. Berbeda kalau Syiah. Kalau Syiah itu yang diagungkan, yang dibesar-besarkan yaitu dari cuman sahabat Ali dan keturunannya. Itu. Maka semua-muanya harus kita cintai. Makanya kalau ahli sunnah wal jamaah itu macam-macam, karena yang diikutin macam-macam. Lantah macam mana dua beleko kayak apa, tetap masih orang Islam. Itu kalau ahli sunnah wal jamaah. Sefasek apapun, senakal apapun, sedoso apapun, masih orang Islam. Itu kalau ahli sunnah wal jamaah. Ya, karena itu yang diikuti karena sahabat yang banyak, yang degil-degil sahabat itu juga banyak. Tetapi walaupun begitu tidak boleh kok kita kata degil, entah macam seperti itu sudah ibaratnya ditetapkan oleh Nabi. Seperti sahabat Nu'man. Nu'man itu walaupun gento ibaratnya kalau bahasa kita itu, ya kan, tukang minum-minum ini itu, ngakalin orang terus pula itu. Nu'aiman. Iya, Nu'aiman, ya kan. Bukan kok cuman orang biasa, lah Nabi itu ada diakali, namanya Nu'aiman itu, ya kan itu. Sampai ibaratnya tuh sampai di sahabat Utsman itu, lah sampai sahabat Utsman diakali. Ndak kate yang ndak diakali sama sahabat Nu'aiman tuh. Ya cuman nak dimusuhin sama sahabat lain, nak dibenci sama sahabat lain, sudah dilarang oleh Nabi. Innahu yuhibbullaha wa yuhibbur rasul. Entah macam mana Nu'aiman itu cinta Allah dan cinta Rasul. Memang ada kadang-kadang kita tuh orang nak dia nak ndak minum, ndak judi, ndak gento, ndak bisa. Cuman dia ndak dekat dengan kiai ya ndak bisa. Nah, itu ada, memang ada orang-orang yang model macam itu. Entah macam mana kalau kok denger entah kiai entah apa kok disakiti loh, dia maju duluan. Ya cuman ya itu gendonya ya ndak berhenti. Nah, ya kan. Ya cuman yang seperti itu ibaratnya sudah ada contoh-contohnya. Kita ya tidak boleh membenci. Nah, terus berarti mempergaulinya tidak boleh, Pak? Boleh, asal niatnya kita membina. Kalau niatnya cuma ngumpulin ya kalau iman kita sudah kuat. Kalau tidak kuat malah kita ketut. Ya kan, ikut gento, ikut ngeplay segala macam. Iya, membinasakan. Kalau alif roh atau Pak Guru Tamrin membinasakan malah. Pak PH ya.
Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bilum fitarani amin ya rabbal alamin. Selain daripada ngapo kok salah satunya ya kan? Salah satu termasuk rahasianya cuma salah satu rahasianya kita kok harus mencintai para sahabat semuanya jami'uhum termasuklah para sahabat muhajirin dan ansor karena mereka adalah orang-orang memang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman Nabi, ditakdir hidup di zaman Nabi. Orang-orang yang oleh Allah kok ditakdir di zaman Nabi, ya kan? Kalau memang kok beliau itu termasuk golongan sahabat, maka itu adalah orang-orang yang pilihan dari mulai Nabi Adam hingga besok yaumul kiamat itu. Sama dengan Pak Guru Tamrin macam ini walaupun jenggotnya dawa, ikutin sunnah segala macam, belum termasuk orang pilihan macam zaman itu. Nah, gitu. Karena memang sangat berat hidup di zaman Nabi. Lah itu wong totoannya nyawur. Lah kalau sekarang itu nah, lo sekarang ibaratnya santai-santai wae ya kan ya. Ya, sholat yo ndak popo, ndak sholat ndak popo, ikut Nabi ndak popo, ndak ikut Nabi yo ndak popo. Tapi semacam itulah namanya kita umat akhir zaman. Wah kita tuh harus cinta Nabi, buat cinta temenan, buat icak-icak cinta, ndak tahu lah kan. Ya, pokoknya ya yang disebut ya seperti itu. Cintanya sampai mana ya kita tuh ndak tahu. Kita harus niru Nabi lah, kok ampun kok hebat ya kan. Siapapun di dunia ini belum ada yang semampu meniru Nabi. Kalau icak-icak niru lah itu aduh, ya itu. Wah sholat harus kusuk macam Nabi, ndak sanggup kalian. Nabi itu kalau berdiri ya kan pernah zaman sahabat lo nak tiru Nabi lo ndak bisa. Nah, sahabat Mu'ad itu nginceng apa bahasa sini? Ngintip. Nah, ngintip Nabi sholat itu ya kan perasaan dia nak niru kan. Rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah. Dikiranya paling sudahlah surat Al-Baqarah. Rupanya dak. An-Nisa yoga bacanya. Sudah itu ditambah Ali Imran. Jadi 6 juz sekali tegak. Nah itu kita nak niru Nabi. Nah telat kira-kira Pak Lupi macam itu. Nah, bacanya pelan itu sambil nangis-nangis ya kan. Kalau kita kan ndak. Kalau di depan orang caknya nangis-nangis, kalau dewean cepet. Nah itu bedanya kita. Sama. Nah itu kan. Nah, jangan kok niru Nabi lo, niru sahabat lo, kalau telap lo sudah hebat. Hebat. Nah macam sahabat Utsman lah umpama nak tiru sahabat Utsman ya kan. Sahabat Utsman itu kalau sholat witir itu memang cuman 1 rakaat. Lah cuman khotama fihal Quran. 1 rakaat tapi katam Quran. Nah coba. 1 rakaat katam Quran. Lalu kita lo baca ya keliru-keliru kok sampai baca sampai katam. Masya Allah. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'an. Belum fitarni amin ya rabbal alamin. Jadi kadang sholat tarawih we. Imamnya agak lama dikit lah, imam kok lama. Nah, macam itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bilum fitarni amin ya rabbal alamin. Lah itu pokoknya entah macam mana kita baca sirah-sirah nabawiyah, cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang sahabat. Nah, siapa tahu lah begitu banyak bintang sahabat-sahabat Nabi itu ibarat bintang-bintang. Manapun yang kita untuk pedoman pasti akan sampai ke jalan ke tempatnya. Nah, itu karena sebagai pedoman. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarni amin ya rabbal alamin. Selain di dalam hati kita yang kemarin harus mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai sahabat, mencintai kalamullah, mencintai keluarganya Nabi, tadi mencintai sahabat Ansor, wasolihina dan juga mencintai orang-orang soleh. Jam'u solihin artinya jamaknya lafadz solihun. Wa adapun yang disebut orang soleh, itu siapa sih? Yaitu al-qaimu orang-orang yang menegakkan bihuquqillahi ta'ala kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoknya Pak Lupi ikut ngaji macam ini ya sudah termasuk orang soleh gitu. Nah, ikut jamaah ke masjid ya sudah orang soleh. Menegakkan sholat 5 waktu ya sudah orang soleh. Mau bersedekah ya termasuk orang soleh. Mau nutup aurat ya termasuk orang
soleh dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu disebut namanya orang soleh. Jangan alim loh ya, kalau alim bahaya loh ya. Alim itu jangan untuk sebutan basing-basing. Nah ya pokoknya kita tahunya di sini pelajarannya, pokoknya orang yang menegakkan hukum-hukumnya Allah, hak-haknya Allah disebut orang soleh. Selain menegakkan hak-haknya Allah wa hukuku ibadihi, dan juga menegakkan hak-haknya hamba-hambanya Allah. Kan itu. Pak Lupi punya mobil ya jangan dimaling, jangan dirusak. Ibaratnya Bang Sairi nanam sawit ya jangan dicolongin. Nah, wong hak-haknya hambanya Allah. Nah, gitu maksudnya begitu dan seterusnya. Punya tetangga ya dipergauli dengan baik, disilaturahmi dengan baik. Nah, punya masyarakat ya dibelo dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu ngapa kok seperti itu? Wa muhibbihim, dan juga mencintai para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut mencintai hamba-hambanya Allah dengan hak-haknya seorang hambanya Allah, wa ya adapun hak-haknya hamba-hambanya Allah dan mencintai hamba-hambanya Allah, itu almailu condong ilaihim kepada mereka. Artinya condong itu macam mana? Bela. Jangan kok niatnya malah ngakali. Nah itu, wah aku tak kumpul Pak Lupi kok tak akalane. Nah itu bukan membela, tapi nak ngakali. Lah itu sebaliknya, bukan kok mail, bukan kok mencintai hamba-hambanya Allah, bukan menegakkan hak-haknya hamba-hambanya Allah, tapi nak ngakali. Lah itu yang dilarang. Wala takunu, dan jangan ada siapa engkau ila bisuluki, kecuali hanya berjalan ala tariqatihim, atas jalan-jalan hamba-hambanya Allah dan solihin, orang-orang yang soleh tadi. Alati, yaitu jalan-jalannya yang disebut tarik, jalan-jalannya Allah, ya jalan-jalannya solihin, yaitu ya adapun jalannya orang-orang yang soleh, itu sabilillahi ta'ala, jalan-jalannya mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbiki kada. Masjid ikut-ikut bareng masjid, wah apa masjid kok gitu, lah jangan, biarin. Itu salah satu tanda bahwa kita itu mencintai orang-orang yang soleh. Jangan ganggu-ganggu gugat. Lah entah apa-apa, entahlah buat yasinan entah apa, jangan, ya biarin. Wong karena itu termasuk sulukus solihin, torikus solihin, jalan-jalannya orang-orang yang baik. Intinya begini, pokoknya orang-orang yang tidak maksiat, ya kan? Orang-orang yang meninggalkan maksiat itu cintailah. Ya, intinya begitu. Karena larangan Islam itu cuman maksiat. Nah, itu. Ma khuyira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal amroini illa aisarohuma. Tidak pernah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memilih segala sesuatu antara dua perkara ataupun lebih, kecuali yang paling mudah. Mana yang paling enak, mana yang paling mudah, lah itulah yang dipilih atau jalannya Nabi.
Di situ ada ketentuannya malam yakun isman, selagi itu tadi tidak jatuh di masalah dosa. Wis pokoknya anggar gak dosa ku apik no titik, tidak bisa ditawar lagi. Wis paham Pak Guru Tamrin ya? Wis piye lah wis ben. Salat hari 6 rakaat ya selah biarin. Jangan disalah-salahin. Wong gelem salat wis alhamdulillah kok. Alal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Qala sayyiduna Abdullah ibn Uluwil Haddadi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabina Shaikhud Diniyah ma ma'nahu wallahu alam bisawab alhamdulillah rabbil alamin.